Konferensi pers ini bertujuan untuk mengajak dan mengingatkan seluruh pihak dari pemerintah, media, serta masyarakat sipil terkait kerentanan yang sangat serius di wilayah pasca bencana di Sumatera yang memancing predator perdagangan orang serta fenomena migrasi tidak aman. Untuk lebih lanjut, em, saya persilakan untuk para pembicara menyampaikan beberapa hal dalam konferensi pers ini, dimulai dari Romo Freddy. Romo Freddy dipersilakan, Romo. Selamat sore, selamat berjumpa, salam bela rasa untuk saudara-saudariku terkasih. Izinkan saya sebut para romo, suster, ibu bapak, saudara-saudari sekalian. Saya Romo Freddy Rantetaruk, Direktur Eksekutif dan atas nama Lembaga Caritas Indonesia menyatakan sangat berempati kepada warga yang terdampak bencana alam hidrometeorologi di Sumatera yang terjadi di akhir tahun ini, tahun lalu. Berdasarkan kesaksian para staf dan relawan korespon tim Caritas Indonesia dan jaringan keuskupan yang hadir memberikan pelayanan kemanusiaan di sana, banyak dari warga terdampak kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga, pekerjaan, bahkan dokumen-dokumen penting seperti ijazah, kartu identitas, dan sertifikat lainnya. Berdasarkan situation report yang kami buat per 3 Januari, bencana hidrometeorologi ini telah menimbulkan bencana kemanusiaan yang luar biasa dampaknya, di mana 1.157 orang dinyatakan meninggal dunia dan diperkirakan 1 juta orang, sekitar 1 juta orang mengungsi. Di tengah situasi tersebut, cara warga terdampak keluar dari situasi kebencanaan menjadi tidak biasa dan sangat rentan terhadap fenomena perdagangan orang dan migrasi yang tidak aman. Maka dari itu Caritas Indonesia melalui Komite Migran, Pengungsi, dan Anti Perdagangan Manusia yang nanti sudah diperkenalkan Andro tadi akan berbicara satu persatu. Pada kesempatan ini hendak memberikan peringatan dini untuk seluruh pihak agar mari kita sigap memberikan kepastian perlindungan hukum bagi warga terdampak bencana alam Sumatera ini agar mereka tidak jatuh ke tangan predator yang menawarkan praktik-praktik perdagangan orang dan migrasi yang tidak aman. Caritas Indonesia menegaskan bahwa isu perdagangan manusia dan migrasi tidak aman ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab semua pihak. Dan karena itu, Caritas Indonesia bersama dengan kapasitas jaringan 38 keuskupan bersama organisasi-organisasi lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia membuka peluang kerjasama kepada seluruh pihak untuk ikut serta dalam memberantas perdagangan orang dan menciptakan iklim migrasi yang aman. Maka semoga pertemuan kita ini memberi manfaat untuk masalah kemanusiaan yang sangat penting dan mendesak ini. Saya kembalikan kepada para komite. Terima kasih Romo Freddy atas pernyataannya. Kemudian kita lanjutkan ke Romo Kristantus Pascalis atau Romo Pascal. Dipersilakan Romo. Baik, terima kasih Andro. Saya Romo Pascal, rekan-rekan media dan masyarakat sipil, para Romo Suster yang saya kasihi.
Salam sejahtera untuk kita semua. Saya bergabung dari Batam dan saya ingin menyampaikan eh, informasi bahwa kami Komite Migran, Pengungsi dan Anti Perdagangan Orang, Caritas Indonesia, pada saat mendampingi masyarakat di wilayah terdampak bencana, Enggak on cam enggak? Lalu Romo Pascal suaranya Romo hilang, Pascal. Romo. Hilang, Romo. Mohon di-unmute, Romo. Oke. Waktu Komisi Migran, Pengungsi dan Perdagangan Orang mendampingi masyarakat di wilayah Keuskupan Sibolga, Keuskupan Padang, kami mencermati bahwa masyarakat di sana bukan hanya butuh bantuan kemanusiaan seperti barang, pangan, air bersih, dan dana, tapi juga kami melihat bahwa mereka yang tinggal di daerah pasca bencana itu memasuki suatu kerentanan pribadi dan kerentanan sosial yang sangat serius. Orang yang dilanda bencana di Sumatera, di 3 provinsi itu, kehilangan rumah, kehilangan juga pekerjaan, anggota keluarga, kontak dengan orang-orang yang mereka kenal, hilang kontak juga dengan pemerintah, jalur listrik terputus, tidak ada lagi handphone, tidak ada lagi jalan, dan sebagainya. Dan semua orang, tua dan muda, kehilangan juga dokumen-dokumen seperti yang disampaikan oleh Romo Verdi tadi, dokumen penting. Dan ini eh, membuat adanya kerentanan, dan kami menangkap urgensi untuk menyuarakan bahaya perdagangan orang dan migrasi tidak aman dari wilayah pasca bencana ini. Intinya kami ingin menegaskan pada hari ini bahwa bencana itu sudah sering jadi pintu masuk bagi perdagangan orang, dan kami mengajak juga membangun kembali wilayah pasca bencana itu eh, pasti butuh waktu, dan karena itu kemungkinan pada waktu-waktu itu para predator menjalankan aksinya untuk memberikan tawaran-tawaran dan bujuk rayu dan jeratan macam-macam, sehingga orang jatuh dalam jeratan perdagangan orang atau migrasi yang tidak aman. Nah, wilayah pasca bencana itu sangat menggiurkan untuk calo dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menawari masyarakat rentan untuk keluar dari wilayah bencana tanpa berpikir panjang. Karena itu negara harus hadir memberikan perlindungan hukum, dan warga yang kehilangan pekerjaan, bagi warga yang kehilangan pekerjaan, orang tua dan dokumen resmi dan segala macam hal yang disebutkan tadi. Kami dari Komite Migran, Pengungsi dan Anti Perdagangan Orang, Caritas Indonesia mengajukan rekomendasi eh, untuk disebarluaskan oleh rekan-rekan media dan masyarakat sipil. Yang pertama, eh, segera lakukan dan bantu sosialisasi bentuk-bentuk bahaya perdagangan orang dan migrasi tidak aman di wilayah pasca bencana. Caritas Indonesia, Karina, Konvensi Wali Gereja Indonesia, telah mengambil inisiatif bersama dengan Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau di Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Sibolga, dan Keuskupan Padang untuk melakukan sosialisasi bahaya tersebut, termasuk modusnya. Detailnya sebentar akan di-share oleh rekan kami, Bu Dina. Lalu juga yang kedua, kami berharap sosialisasi bahaya perdagangan orang dan migrasi tidak aman di wilayah pasca bencana dijadikan program khusus bagi gugus tugas pusat dan provinsi, baik Provinsi Aceh, Provinsi Medan, maupun Provinsi Padang. Yang ketiga, Karina, KWI, Karitas Indonesia Konferensi Wali Gereja Indonesia, membuka juga hotline pelaporan suspek perdagangan orang dan migrasi tidak aman di wilayah pasca bencana, yaitu di nomor WhatsApp
811996728 atau surat elektronik ke migran@karina.or.id. Demikian sementara dari saya. Kini saya undang kembali anggota komite kami, Bu Dina, untuk eh, menyampaikan pola-pola dan juga eh, situasi yang lebih konkret lagi di lapangan. Baik, terima kasih banyak Romo Pascal, rekan-rekan media, sahabat penggiat dari lingkar masyarakat sipil yang kami banggakan, para Romo dan Suster. Di tingkat internasional, bencana baik yang disebabkan oleh alam ataupun oleh manusia, termasuk juga konflik, perang, itu selalu dibahas sebagai pintu masuk bagi kejahatan perdagangan orang dan migrasi yang tidak aman. Titik mulanya adalah kerentanan masyarakat dari orang-orang yang tinggal di wilayah pasca bencana. Ada rasa tidak berdaya, ada rasa tersingkir, bahkan putus asa, tidak tahu harus bicara kemana. Dan orang-orang di wilayah pasca bencana itu kemudian menjadi sasaran empuk buat predator. Jadi, Ibu Bapak, rekan sekalian, modus predator yang perlu diwaspadai dari wilayah bencana antara lain adalah satu, korban ditipu oleh orang atau oleh kelompok yang mengaku dari lembaga peduli bencana. Orang-orang ini biasanya didatangi di rumah atau di tempat pengungsian. Yang kedua, kebiasaannya adalah korban digugah emosi ketidakberdayaannya, misalnya bahwa kamu ingat ya, kamu sudah tidak punya orang tua lagi, tulang punggung keluarga kamu tidak ada, tiada yang lagi kasih perhatian sama kamu, orang tua juga melihat kamu sebagai korban, orang yang tidak punya apa-apa. Jadi di-highlight, ditegaskan stigma-stigma yang melekat pada korban pasca bencana. Sesudah itu korban akan ditawari aneka pelayanan, kemudahan, bahkan janji-janji akan diberi perlindungan, diberi nikmat penghasilan baru, disekolahkan, diberikan dokumen baru untuk bekerja dan untuk pindah ke tempat yang lain. Tentu dengan skala bencana seperti yang kita saksikan kemarin di Sumatera, cukup banyak kemungkinan bahwa orang-orang tidak bisa lagi bekerja di tempat biasanya mereka tinggal, dekat-dekat di mana mereka tinggal ya, di daerah dekat tempat tinggal mereka. Jadi mereka kemungkinan besar harus pindah ke tempat yang lebih jauh. Ini kerentanan yang harus diwaspadai. Dan yang terakhir, korban itu umumnya dilumpuhkan daya bertanyanya, daya kritisnya. Mereka dikuasai cara berpikirnya, dibuat jadi enggan untuk cross-check ke otoritas, atau bahkan untuk bicara ke teman pun diisolasi. Mereka ditawari uang muka, dibombardir dengan desakan untuk ayo, segera bergerak cepat sebelum situasi menjadi lebih buruk buat kamu dan mungkin sanak saudara yang ada terdekat yang mereka ada di situ. Dan tentu saja orang yang dimanipulasi atau ditipu itu kan tidak akan sadar ya, bahwa dia sedang menjadi sasaran penipuan. Dan yang menipu pasti sudah mengamati dan membaca situasi sebelum mendekati korban. Itu sebabnya rekan-rekan mohon disuarakan lewat media, lewat pemberitaan, lewat kegiatan masyarakat sipil bahwa saat pasca bencana, hendaknya segenap pemerintah dan juga unsur masyarakat sipil lebih peka melihat gerak-gerik korban bencana, merespon kerentanan mereka, dan tidak denial, punya empati, supaya para korban ini jangan sampai jatuh ke tangan predator. Kami menyarankan sejumlah hal, misalnya penyediaan layanan khusus dari pemerintah untuk mendapatkan lagi dokumen-dokumen legal yang hilang atau rusak, arahan yang jelas bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali KTP, akte lahir, ijazah, sertifikat rumah. Yang kedua, agar dinas sosial juga memantau tempat pengungsian dan menerima laporan masyarakat serta anak-anak yang kehilangan orang tua. Sementara itu, kantor imigrasi, kantor pelindungan pekerja migran, seyogyanya mengaktifasi pencegahan migrasi tidak aman. Demikian dari saya. Kini saya mau undang Suster Laurentina yang live Zoom dari Kupang untuk berbagi pengalaman beliau mendampingi korban tindak pidana perdagangan orang dan migrasi tidak aman dari wilayah bencana. Silakan Suster Laurentina. Baik, terima kasih Bu Dina. Selamat sore rekan-rekan media dan lingkar masyarakat
sipil semuanya yang ada di Zoom ini. Saya mau menceritakan pengalaman bagaimana situasi pasca bencana di Nusa Tenggara Timur ya. Waktu itu pasca Seroja dan juga pasca Gunung Lowotobi ketika meletus itu. Dalam situasi yang tidak menentu ketika mengalami bencana mengakibatkan hilangnya lahan pertanian, kebun, rumah, bahkan tempat tinggal. Kemudian kemiskinan meningkat dan juga pengangguran juga banyak sekali. Kemudian kebutuhan masyarakat harus berjalan terus-menerus. Seperti makan sehari-hari, kebutuhan kesehatan dan juga anak sekolah. Dan bahkan kalau di sini banyak acara-acara adat yang tetap harus berjalan ya. Kemudian sementara ini melihat kondisi yang sangat rentan tersebut, banyak tawaran para calo-calo ya untuk memberikan lowongan pekerjaan ataupun janji-janji manis kepada para masyarakat yang terdampak. Ya memang kadang masyarakat juga tidak di dalam situasi tersebut tidak memikir panjang ya, maka banyak menjadi korban untuk ini migrasi yang tidak aman. Dan setelah itu juga mereka melihat bagaimana kondisi-kondisi itu, maka situasi ini dimanfaatkan oleh para calo ini. Banyak di lapangan saya temui bagaimana anak-anak ya sakit, kemudian mereka kebingungan dan ini harus segera ditindaklanjuti oleh orang tua mereka. Namun orang tua tidak punya apa-apa ya karena gagal panen, kemudian juga situasi kondisi tanahnya juga tidak bisa ditanami lagi gitu ya. Dan untuk menunggu atau menumbuhkan tanah-tanah tersebut itu kan juga membutuhkan waktu dan tidak mudah. Maka dalam situasi ini kita harus bergandengan tangan ya untuk bagaimana situasi itu. Karena mereka sangat kebingungan ya. Korban pasti sulit menyadari sedang dijebak dan dimanipulasi saat itu. Itu sebabnya kita membutuhkan media massa perlu menyebarluaskan kepedulian ini akan bahaya perdagangan orang dan migrasi tidak aman. Dan kami Caritas Indonesia mengirimkan peringatan dini agar apa yang terjadi di NTT tidak terulang di daerah pasca bencana yang lain. Demikian juga pengalaman saya ini untuk dapat menjadi perhatian. Untuk itu saya undang Romo Perno yang live dari ND dan semoga juga dapat melengkapi apa yang terjadi ya di NTT ini. Untuk itu saya persilahkan Romo Perno untuk men-sharingkan pengalamannya pasca bencana yang Romo tangani. Baik, terima kasih Suster Lorentina. Selamat sore para imam, suster, rekan-rekan media, dan lingkar masyarakat sipil yang kami kasih. Saya hanya ingin menggarisbawahi dua hal berikut ini. Yang pertama, kami mengajak semua pihak yang berkepentingan untuk secara cepat menangani proses rehabilitasi dan rekonsiliasi terhadap wilayah-wilayah yang terdampak bencana, sehingga tidak membuka peluang bagi para predator tindakan pidana perdagangan orang untuk menawarkan pekerjaan di luar daerah secara non-prosedural. Pengalaman menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang terdampak yang lamban ditangani proses rekonsiliasi dan rehabilitasi itu menjadi peluang sangat besar dalam tindakan pidana perdagangan orang. Mereka kehilangan lapangan pekerjaan, lalu mereka kemudian tergiur dengan tawaran untuk bekerja di luar, akhirnya mereka bekerja secara non-prosedural. Hal yang kedua, kami mengingatkan semua pihak
terisnya mereka yang berniat membantu para warga terdampak agar gerakan sosial kemanusiaan ini sungguh-sungguh murni, tidak diboncengi dengan kepentingan-kepentingan tersembunyi yang buat mereka yang terdampak bencana semakin terpuruk hidupnya. Seringkali orang bertopengkan kemanusiaan, tetapi di baliknya ada hal-hal tersembunyi, dan ini sangat rentan terhadap tindakan pidana perdagangan orang. Ini dua hal yang ingin saya tekankan kembali dalam kesempatan ini. Terima kasih, itu saja saya kembalikan ke Romo Pascal. Terima kasih. Aku Kak Tandro. Ya, terima kasih kepada para pembicara yang telah menyampaikan pernyataan dan pernyataan sikap tegas terkait peringatan dini bencana alam dan perdagangan orang dan migrasi tidak aman. Sesuai rencana seharusnya ada beberapa rekan juga yang akan bergabung dari Kuskupan terdampak, terutama di wilayah Kuskupan Sibolga. Namun dua narasumber kami saat ini sedang ada kegiatan pelayanan kemanusiaan, jadi mohon maaf tidak kehadiran mereka, namun mereka tetap memberikan salam untuk para rekan-rekan yang telah hadir dalam konferensi pers ini. Jika mungkin kita bisa lanjutkan dengan maaf. Mungkin kita bisa menunggu 5 menit lagi karena salah satu rekan dari Keuskupan Sibolga akan hadir dalam konferensi pers ini atas nama Suster Cecilia. Atau mungkin sembari menunggu kehadiran beliau, kita bisa melanjutkan dengan sesi tanya jawab dari rekan-rekan. Oke, mungkin kita bisa mulai dengan sesi dahulu. Nanti jika Suster Cecilia dari Kuskupan Sibolga telah hadir, akan saya beritahu. Terima kasih. Dipersilakan untuk rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan kepada para pembicara. Di sini ada satu dari Kak Sonya dari Kompas. Dipersilakan Kak. Silakan diketik pertanyaannya atau bisa open mic. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ntar aku buka kamera dulu. Ntar ya, aku buka kamera dulu. Oke. Ntar. Ya. Selamat sore semuanya, Romo, Suster. Selamat Hari Natal Tahun Baru. Sehat-sehat semua. Terima kasih untuk undangan konferensi pers. Tadi saya ingin penjelasan lebih lanjut. Apakah kemudian sampai saat ini sejak bencana terjadi, apakah Caritas sudah punya data seberapa banyak anak-anak misalnya yang berada dalam kondisi rentan? Ada pemetaan maksud saya di wilayah-wilayah bencana sehingga kemudian mungkin itu bisa diteruskan kepada ya kementerian misalnya untuk misalnya kayak perempuan dan anak gitu ya. Tapi yang kedua saya ingin tahu sebenarnya yang tadi saya setuju bahwa jangan tunggu situasi makin parah gitu kemudian ada tindakan. Menurut saya memang preventif itu harus dilakukan. Nah, apakah kemudian dari Caritas atau tim yang di lapangan sudah melihat ada indikasikah pergerakan ya predator-predator ini sudah mulai mengincar ke daerah-daerah pasca bencana ini. Nah, kalau itu sudah ada sejauh mana pemantauannya? Tapi saya sih berharap belum ada gitu ya. Ini jumpa pers ini kan sifatnya himbauan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana supaya yang disuarakan ini benar-benar tercegah gitu ya? Apakah kemudian Caritas akan membuka semacam hotline atau apa supaya ini bisa menjadi semacam
pengumuman atau pemberitahuan bahwa hati-hati jangan sampai ada ini, kalau ada yang indikasi kayak gini segera lapor ke nomor ini. Mungkinkah begitu, Romo, Suster? Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang ketiga deh, sudah ketiga. Dan sejauh ini apakah Caritas juga sudah mengkoordinasikan dengan jaringan-jaringan yang supaya bisa backupnya lebih kuat? Karena kalau lihat dari kondisi kayak gini sangat rentan ya, orang kalau susah udah nggak mikir panjang. Nah, bagaimana mengoptimalkan juga jaringan-jaringan Caritas di daerah-daerah bencana ini, terutama yang di 3 provinsi di Pulau Sumatera ya, Romo, Suster. Begitu, saya ingin tahu, semoga sih belum ada laporan, sehingga Romo Pascal misalnya tadi bersuara, mudah-mudahan belum ada. Tapi kalau sudah ada itu seperti apa yang harus kita lakukan? Terima kasih, selamat sore. Terima kasih Kak Sonia atas pertanyaannya. Mungkin eh, sembari ini para pembicara bisa menjawabnya. Serta juga saya ingin memberitahu bahwa rekan kita atas nama Suster Cecilia yang sedang berpelayanan di Keuskupan Sibolga sudah hadir dalam ruangan Zoom ini. Silakan jika mau dijawab dulu pertanyaannya atau Suster Cecilia bisa berbicara, silakan diberitahu. Atau dari para pembicara untuk menjawab pertanyaan dari Kak Sonia. Mungkin Romo Pascal sama Romo Freddy dulu menjawab Oke. yang dikerjakan Caritas. Saya kira sudah jelas tadi disampaikan, bisa diulang mungkin Romo. Kalau Freddy kali ya. Ya, baik. Saat-saat ini Caritas Indonesia terus aktif bersama dengan 3 keuskupan di sana dan juga didukung oleh kongregasi-kongregasi tarekat, bahkan alumni-alumni Fakultas Kedokteran dan Psikologi Universitas Katolik. Bersama dengan itu juga para relawan ada di lapangan. Memang ini adalah peringatan dini dan dari kami komite Caritas Indonesia merasa ini sangat penting untuk segera dilakukan sinyal awal untuk kita menyikapi hal ini. Data pila tentu ada dan minta maaf kami tidak siapkan untuk jawaban ini, tetapi data pila tentang anak-anak dan juga orang dewasa rentan dan disabilitas tentu tersedia di lapangan dan dari tim kita. Terima kasih atas masukannya supaya dari konferensi pers ini ada tindak lanjut yang lebih jauh. Maka kita tadi sudah dikatakan ada hotline juga dibuat dan secara serius akan mendapat bagian dari proses yang akan dilakukan oleh Caritas Indonesia, karena Caritas Indonesia saat ini sedang masa transisi menuju masa pemulihan, dan dalam arti itu akan mengambil waktu 12 bulan ke depan untuk tetap berkiprah atau membantu masyarakat di sana dengan solusi-solusi yang ada tadi. Tetapi langkah-langkah di lapangan tetap ada meskipun belum sempurna, belum banyak, tetapi kita akan terus melakukan koordinasi. Mungkin Romo Pascal bisa menambahkan dari beberapa hal itu yang terjadi di lapangan. Terima kasih Romo Freddy. Terima kasih Kak Sonia. Selamat Natal tahun baru Kak. Saya sehat selalu. Sama-sama, Mo. Jadi indikasi itu kalau indikasi sudah ada ya Kak ya, dan nyata juga ya. Misalnya apa ya, anak-anak yang putus sekolah tadi yang diceritakan di awal itu kan ditawari macam-macam ya melalui media sosial ya, rekomend halus ya, oleh media sosial, tawaran pekerjaan yang sangat rentan ya. Itu juga ada tetangga atau kerabat janji sekolah, janji kerja, dan bantuan-bantuan apapun yang tadi disampaikan, ekonomi dan sebagainya. Jadi pola ini yang sebenarnya yang perlu diwaspadai, polanya ya. Polanya itu yang perlu diwaspadai karena ini dia berjalan di ruang yang sangat sepi, rentan seperti itu, dan kadang-kadang sulit untuk dideteksi seperti itu. Karena itu kami berharap memang
sosialisasi konferensi pers ini, peringatan dini ini memang menjadi perhatian yang serius ya. Sebelum kita tadi sampai jangan sampai tunggu jeda korban dulu baru kita berbicara. Kita yakin dengan pengalaman yang terjadi di NTT misalnya yang disediakan oleh Suster Loren tadi dan Romo Perno, itu juga kita sulit untuk mengendalikan ya kerentanan ini, dan itu terjadi seperti itu. Jangan sampai itu terulang pada daerah yang sungguh sangat berisiko ini. Mungkin itu Kak. Ya, untuk dari lokasi ada Suster Sisil, anggota Korespon Tim Caritas Indonesia ada di lokasi saat ini. Saya undang Suster Sisil untuk berbicara. Iya, Romo Freddy, para Romo. Maaf saya tidak bisa buka kamera ya karena ada di lapangan gitu. Ya, Iya, mohon izin Romo Freddy. Saya sejak tanggal 15 hadir di Sibolga, khususnya memang di lokasi pos pengungsian terpadu, begitu. Nah, selama saya hadir di sini, saya memang melakukan pendekatan terhadap beberapa anak gadis ya, remaja khususnya terkait tentang tindak pidana perdagangan orang ya, indikasi-indikasi yang mungkin bisa terjadi di sini begitu. Sejauh pendekatan yang saya lakukan, informasi-informasi yang saya temukan sejauh sampai hari ini, itu memang ada beberapa yang menawarkan pekerjaan-pekerjaan kepada beberapa anak muda, begitu. Termasuk waktu itu ketika mereka belum berkumpul di posko pengungsian terpadu. Sebelumnya mereka berada di biara OFM, novisiat OFM di daerah Hamente. Gitu. Nah, ada beberapa OMK usia sekitar 19 sampai 23 tahun. Nah, kelompok mereka ini pernah ditawari pekerjaan oleh donatur begitu. Jadi untuk bekerja di luar Sibolga gitu. Nah, menjadi kekuatan bagi masyarakat di sini itu adalah peran orang tua. Itu orang tua di sini mereka tidak mengizinkan anak-anak mereka untuk pergi meninggalkan kampung halaman atau orang tua mereka tanpa jika tidak ada saudara atau kawan yang dikenal. Ya, ini menjadi kekuatan untuk anak-anak menjadi tidak ikut gitu. Meskipun mereka sebenarnya mau begitu. Mereka ingin mencari pengalaman, mereka ingin meningkatkan ekonomi keluarga begitu. Tetapi karena mereka harus mendengarkan orang tua, sehingga mereka tidak bisa mengikuti ajakan-ajakan ini begitu. Sejauh yang saya temukan dan saya melakukan pendekatan kepada anak-anak muda itu, tawaran itu ada. Tetapi untuk yang di kebun pisang, ketika mereka tinggal di sini sejak tanggal 22 Desember sampai hari ini belum pernah ada begitu. Tetapi saya sudah memberi pesan ya kepada mereka untuk kalau ada orang atau lembaga atau siapapun yang menawarkan pekerjaan atau tawaran apapun, suster diberitahu ya, saya hanya pesan seperti itu. Nah, sampai sejauh ini itu belum ada. Ketika saya fokuskan di pos terpadu ini ya, begitu. Jadi bagi saya ini penting juga untuk melakukan juga edukasi terhadap orang tua. Selain selain karena kalau mereka cerita itu begini sebenarnya, mengapa mereka tidak mengizinkan anak-anak perempuan mereka itu untuk pergi meninggalkan kampung mereka, itu karena terkait pernikahan gitu. Kalau ini karena banyak dari Nias ya gitu. Mohon maaf kalau saya salah, tapi ini yang saya dengar. Kalau nanti mereka menikah kan mereka
mendapat uang sekitar 30 sampai 50 juta begitu. Itu informasi yang saya dapatkan. Begitu sehingga mereka tidak mengizinkan anak-anak perempuan mereka untuk pergi. Seperti itu. Nah, memang kalau saya melihat itu memang perlu ada sistem perlindungan ya, sistem perlindungan safeguarding di posko untuk kelompok-kelompok rentan ini, terutama untuk kasus TPPO begitu. Nah, sejauh ini memang Caritas ya melakukan penelusuran begitu secara personal terhadap gadis-gadis ini begitu. Sejauh ini itu yang bisa saya ceritakan, saya sharingkan terkait di saat ini lokasi di Sibolga. Begitu. Begitu, Romo Freddy, Mas Andro. Terima kasih banyak, Suster, atas laporan langsung dari wilayah Sibolga, Huta Godang, dan Kebun Pisang. Terima kasih. Ya, selamat sore. Ini Mas Andro izin bertanya. Ini saya Fandi Ahmad dari gmedia.com. Iya, ini ada beberapa pertanyaan ya yang ingin saya tanyakan ya mengenai konferensi pers sore ini ya. Iya, beberapa untuk media beberapa juga untuk media dan juga untuk narasumber ya. Mungkin langsung aja ya saya tanyakan ya. Jadi pertanyaannya, pasca bencana apakah sering menjadi ruang gelap perdagangan orang ya? Pola kerentanan apa nih yang paling sering muncul di lapangan dan bagaimana cara mendeteksinya? Nah, lalu untuk media ya, mungkin kalau pertanyaannya untuk media ini, apa pesan kunci yang ingin Caritas titipkan nih kepada kami nih rekan-rekan media agar pemberitaan ini tidak sensasional tapi bisa melindungi korban dan mendorong perubahan kebijakan, dan bagaimana bisa masyarakat berperan agar supaya aktif menjaga responden dan menjaga dan mencegah perdagangan orang di lingkungannya gitu. Nah, mungkin ya itu aja ya. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Mas Fandi atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab oleh para pembicara. Saya coba jawab soal pola tadi ya, sama pesan kuncinya mungkin. Nanti di akhir, kalau sudah mengisi formulir kehadiran, kami akan share press release-nya ya. Di press release, pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab. Dan tadi di bagian awal mungkin ada yang tertinggal belum sempat join tadi pas kami share ya. Jadi pola kerentanannya demikian. Karena orang-orang ini kehilangan dokumen, kehilangan kontak juga dengan pihak pemerintah maupun keluarga yang bisa menjadi kontrol, cross-check, mereka komunikasi, benar nggak? Ini tawaran yang sah gitu kan? Mereka cenderung disudutkan gitu. Mereka digugah rasa ketidakberdayaannya, mereka ada urgensi gitu ya, sudah saatnya nih harus berangkat pergi dari tempat ini, nggak mungkin nih bisa selesai dalam waktu singkat. Terutama dengan pemberitaan-pemberitaan yang ada soal proses pasca bencana yang masih butuh waktu, di situ kan para predator yang biasanya datang ke tempat, ke rumah-rumah, ke tempat pengungsian, terutama daerah-daerah yang putus hubungan tadi, itu menjadi catatan buat kita. Biasanya mereka akan ditawari segala macam kemudahan, bahkan hutang di awal. Nah, memang rekan-rekan sekalian, kalau kita bicara soal pola, beda orang mungkin yang ditawarkan akan berbeda. Tapi seperti yang kami sebutkan nanti di press release itu, kalau saja hal itu disampaikan kepada lebih banyak orang, dan masyarakat di daerah-daerah pengungsian itu juga diedukasi tentang itu, minimal mereka akan lebih hati-hati akan risiko untuk menerima tawaran-tawaran pindah, bekerja, atau bahkan untuk sekolah lagi. Dulu dalam kasus bencana alam di Nias ini udah sering sekali karena sering bencana juga ya. Salah satu
masalahnya itu adalah anak-anak yang kemudian orang tuanya menjadi kurang mampu atau bahkan kehilangan tulang punggung keluarga, mereka ditawari untuk bersekolah ke Jawa, dan itu akan ditampung di panti asuhan. Nah, panti asuhan ini belum tentu loh panti asuhan yang sah, yang diawasi oleh pemerintah, yang betul-betul dikelola dengan baik. Itu beberapa contoh kerentanan baik terhadap anak, orang muda, atau bahkan orang-orang usia bekerja. Jadi pesan kunci yang kami gagas ini waktu kami menyusun kegiatan ini, terpikir bahwa satu dari Caritas Indonesia kita perlu punya hotline. Dan tadi sudah disampaikan ya di chat hotline-nya apa, dan nanti ada di press release juga. Jadi supaya masyarakat tidak segan-segan untuk bertanya kepada otoritas kami. Ya, ini kalau mau sah bekerja itu seperti apa? Ini perlu diwaspadai nggak? Tandanya seperti apa? Itu boleh tanya ke hotline. Dan kalau memang ada pergerakan kelompok-kelompok tertentu yang secara sistematis nih mendekati masyarakat, mungkin bawa 1-2 orang atau merekrut orang-orang setempat untuk mendekati warga, nah itu bisa dikonsultasikan kepada kami supaya kami pun bisa menghubungi pihak-pihak yang berwenang juga untuk ikut andil. Kemudian yang kedua tadi Romo Freddy menyebutkan bahwa dari keuskupan kami juga berusaha untuk melakukan sosialisasi di lapangan, melewati kegiatan ke gereja juga melakukan sosialisasi soal bahaya dan modus. Dan jangan lupa di pemerintah Indonesia itu kan ada gugus tugas pusat dan provinsi untuk pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Melalui konferensi pers ini kami menggugah mereka juga supaya mereka jangan abai dengan waktu yang sangat sensitif sekarang. Kita nggak hanya bicara soal tadi air atau jalan atau pembangunan rumah, tapi hal yang sifatnya sosial dan membangkitkan kerentanan masyarakat itu harus segera ditangani oleh gugus tugas. Kira-kira kalau dari saya itu mungkin ada yang mau menambahkan lagi, Suster Lorentina, Romo Perno? Mungkin saya tambahkan sedikit, ini pengalaman di lapangan ya, daerah bencana. Misalnya di Kuskupan UND pernah terjadi bencana di wilayah Mauponggo, banjir bandang ya. Saya sekarang sementara melakukan pendataan. Ketika ada pertanyaan apakah sudah ada indikasi, sudah terjadi bahwa banyak orang-orang muda di wilayah bencana itu kemudian diajak untuk bekerja di Kalimantan, Batam, bahkan Malaysia. Karena sampai saat ini mereka punya wilayah itu adalah wilayah persawahan, namun karena bencana semua irigasi itu mengalami kerusakan berat dan sampai saat ini belum diperbaiki atau belum ditangani, belum direhabilitasi, sehingga mereka yang bekerja di sawah, yang biasa bekerja di sawah dan pemilik kebun sawah itu, mereka kehilangan pekerjaan. Lalu kemudian ada tawaran yang datang dan kemudian meminta mereka untuk bekerja ke Batam, ke Kalimantan, banyak yang Kalimantan. Saya sementara melakukan pendataan bersama Pak Sopok setempat soal jumlah itu ya. Bagaimana tawaran-tawaran pekerjaan justru terjadi ketika seperti Bu Nia katakan tadi, dalam situasi rentan seperti itu, ada banyak orang yang datang menawarkan pekerjaan. Mereka diajak untuk ke Kalimantan, bekerja di kebun kelapa sawit, lalu ke Malaysia, dan ini dengan cara-cara yang non-prosedural. Ini pengalaman nyata. Bukan lagi menjadi indikasi, tapi sudah terjadi. Ya, saya kembalikan ke Andro. Siap. Terima kasih Bu Dina dan Romo Perno. Di kolom chat ini kita ada sekitar 3 pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari Pera Katolik. Apakah dari pihak Kuskupan Sibolga, Kuskupan Padang, dan Kuskupan Agung Medan ada himbauan dari para imam kepada umat untuk waspada pada isi TPPU pada masa kebencanaan ini? Yang pertama. Yang kedua, dari Kak Verita, ajukan ke Ibu Dina terkait apa strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan migrasi tidak aman. Lalu yang ketiga dari Kak Friska, CRS, apakah teman-teman Caritas Indonesia juga memiliki pesan-pesan untuk aktor kemanusiaan yang sedang dan akan terus melakukan aksi tangkap darurat, mengingat aksi tangkap darurat atau kerja kemanusiaan di wilayah semata ini banyak dilakukan oleh pegiat
yang mungkin belum terpapar pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Lalu yang terakhir ada dari Kak Dosoni, selain edukasi tentang TPPO pada orang muda, apakah ada upaya untuk membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang benar atau aman, mengingat itu memang kebutuhan mendesak mereka? Jadi ada sekitar 4 pertanyaan, mungkin para pembicara bisa memberikan responnya. Terima kasih. Untuk kegiatan terkait dengan kolaborasi dengan 3 keuskupan terus dilakukan terus-menerus. Kami sendiri sudah 2 kali ke lokasi dan mengirim tim termasuk Komite Tanggap Darurat dari Caritas Indonesia dan juga Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia juga sudah melakukan kunjungan kegembalaan. Dan minggu depan kami juga akan berada di lokasi dan persis ini juga akan menjadi salah satu poin kami untuk mendorong para hierarki, para imam, biarawati agar menjadikan isu ini menjadi salah satu isu penting. Jadi sebelum bencana pun ini sudah menjadi perhatian kita dari Komite Migran, Pengungsi dan Anti Perdagangan Manusia Caritas Indonesia, sehingga apalagi dalam situasi seperti ini harus menjadi bagian dari himbauan pastoral yang harus dikerjasamakan dengan para pihak. Dan yang dimaksudkan oleh Priska tadi, sangat penting itu meneruskan tentang bahaya-bahaya itu dan mendorong semua aktor-aktor tanggap darurat di lapangan, organisasi-organisasi yang ada untuk menjadikan ini sebagai salah satu hal yang penting. Dan karena itu Caritas Indonesia sendiri bersama dengan tentu teman-teman dari jaringan CRS dan seterusnya tetap menekankan safeguarding, protection, gender dan inclusion yang terus-menerus dikerjakan sampai saat ini. Jadi ini yang menjadi hal yang penting dan harus dikombinasikan dengan kesadaran atas bahaya ini. Nah, ini juga akan kami jadikan sebagai bagian dari pendampingan psikososial dan pendidikan-pendidikan yang telah berjalan saat ini dengan tenaga-tenaga relawan dan bantuan dari alumni-alumni universitas yang ada di lokasi, dan kami sudah melakukan induksi dan handover setiap tim relawan yang turun ke lapangan. Lebih dari 80 dokter dan tenaga psikolog sekarang dari Caritas Indonesia secara bergantian telah turun ke lapangan dan masih akan terjadi sampai akhir Januari ini sebelum kita masuk ke masa pemulihan yang tentu memiliki program sendiri. Dan yang terakhir tentu kita harus mencari alternatif. Dan ini harus dibicarakan dengan membicarakan bersama dengan para pihak, tentu dengan pemerintah setempat untuk alternatif-alternatif mata pencaharian ke depan ya tentunya. Dan tentu livelihood harus segera juga mendapat perhatian penting dalam proses terintegrasi. Jadi kita berharap memang Caritas Indonesia memberikan peringatan dini ini agar sebenarnya intinya kita tidak melupakan salah satu masalah kemanusiaan paling penting juga dalam kebencanaan yang sering dilupakan atau belum diperhatikan secara maksimal, sembari kita melakukan bantuan barang, air, perumahan, tetapi martabat pribadi manusia sangat terancam dalam migrasi yang tidak aman, unprocedural, dengan situasi-situasi yang sudah tercipta dalam konstelasi perdagangan orang. Saya harap ini mungkin bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih Romo Freddy. Mungkin dari tadi pertanyaan dari Kak Yanti ya, untuk Ibu Dina, apa strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia dan migrasi tidak aman? Terima kasih. Strategi yang paling tepat itu adalah mendengar dan lebih jeli dengan gerak-gerik korban ya, gerak-gerik orang yang menjadi korban bencana. Karena kita nggak bisa mengasumsikan apa yang mereka rasakan itu sama dengan apa yang kita pikirkan, kita rasakan juga. Mungkin untuk orang-orang yang jaringannya lebih luas, punya keluarga di luar wilayah bencana, kemudian keluarganya juga relatif berada, itu responnya akan berbeda. Tapi bisa dibayangkan bahwa bencana ini sudah memakan korban ratusan ribu orang yang sifatnya belum tentu punya jaringan, bahkan belum
ada data yang fix kan ya dari pemerintah kita nih berapa yang sebenarnya kehilangan orang tua atau kehilangan walinya bahkan. Jadi dalam situasi yang seperti itu kita harus lebih bisa melihat dari sudut pandang orang-orang yang rentan tersebut. Itu kuncinya sebenarnya. Dan kepada mereka kita harus menegaskan bahwa jalan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sekolah, kemudian mendapatkan dokumen itu memang kemungkinan tidak mudah, tetapi bisa di cross check dulu. Kita harus selalu cross check, double check, benar nggak jalurnya seperti ini. Karena kalau pekerjaan yang harus pindah wilayah, itu risikonya hal-hal yang harus ditanyakan itu juga kemungkinan akan lebih panjang. Buktinya bahwa pekerjaan ini sah, berbasis kontrak, itu harus dijelaskan juga kepada mereka. Karena umumnya orang-orang kan nggak pikir panjang tadi seperti yang Suster ceritakan ya. Dan kalau mereka tidak punya orang tua lagi atau sanak saudara yang lebih tua dan lebih hati-hati, kemungkinan besar mereka hanya dibilang ya silahkan gitu kan. Nah itu yang harus kita bantu dalam situasi seperti ini. Jadi saya optimis dengan kegiatan kita ini. Mudah-mudahan orang juga ingat bahwa di lingkaran gereja pun kami peduli dan bisa menjadi tempat untuk bertanya bagaimana solusinya, apakah tawaran ini sah atau tidak, itu bisa menjadi teman bicara, teman untuk cross check. Demikian mungkin. Terima kasih Bu Dina. Izin reminder juga untuk para rekan lainnya karena waktu sudah menunjukkan ke jam 4. Mungkin kita bisa langsung lompat ke pertanyaan terakhir dari Suster Domitila dari BLK Karitas Peduli Lembata. Menyampaikan pertanyaan bagaimana Karitas Indonesia bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi lain untuk mengatasi aksi terselubung dari para pegiat predator perdagangan manusia. Mungkin setelah pertanyaan ini kita bisa langsung ke penutup oleh Romo Ferdinand Tataru. Silakan para pembicara jika ada yang menjawab dari pertanyaan tersebut. Romo Pascal, silakan. Tanya apa Sandro? Boleh ulang nggak tadi kurang jelas Sandro? Bagaimana Romo nanti kita akan menyikapi kerjasama dengan pemerintah dalam persoalan ini? Mungkin Romo bisa menyampaikan dari sisi jaringan yang sudah tercipta selama ini. Ya baik, pertama ini awal ya dari kita membuat konferensi pers dengan harapan teman-teman media membantu agar konferensi pers ini menjadi peringatan dini bagi semua orang ya yang terlibat terutama di daerah bencana. Nah, tentu berharap juga bahwa ini nanti bisa masuk ke level pemerintah pusat ya untuk memikirkan strategi. Memang kami tadi sudah menyinggung juga sebenarnya tadi gugus tugas TPPO ya yang ada di provinsi masing-masing. Walaupun kita tahu dalam situasi seperti ini kebanyakan kita memang lebih fokus kepada bantuan-bantuan yang itu tidak terlalu berpikir bahwa ini akan terjadi ya. Tapi kami berharap itu juga akan sampai bahwa nanti kerjasama yang paling relevan itu ada dengan kementerian-kementerian yang terkait, terutama mudah-mudahan ini sampai ke level pusat, Kemen PPA misalnya, Kemensos atau juga bahkan Kementerian P2MI ya, Kak Sonya, supaya kami Caritas Indonesia atau juga teman-teman lain di lapangan dapat diposisikan sebagai mitra deteksi dini terkait dengan persoalan-persoalan yang tadi kita sebutkan. Nah, di level daerah itu yang sebenarnya juga paling menentukan itu Satgas tadi yang kami sebutkan tadi ya, karena walaupun ada kebijakan di pusat, tapi kalau di daerah tidak bergerak pasti juga tidak. Nah, oleh karena itu nanti kami akan mencoba mendekati gugus tugas yang ada di setiap daerah provinsi untuk melihat kemungkinan ya bentuk kerjasama yang efektif itu seperti apa. Tentu juga bukan seremonial ya,
MOU saja juga mungkin pasti tidak cukup, tapi perlu memang hal teknis yang coba kami lakukan ya, misalnya apa ya, Caritas Indonesia nanti mendeteksi ya adanya indikasi bahwa anak-anak kelompok rentan atau perkutan sudah mulai ada ya. Laporan-laporan cepat juga yang mungkin bisa kami buat kepada pemerintah, kepada kepolisian, dinas terkait ya. Artinya ada pencegahan yang nyata yang coba kami akan lakukan, dan berharap nanti ke depannya ada pembagian peran yang jelas antara pemerintah juga dengan NGO. Mungkin sementara itu ya mungkin yang ingin kami sampaikan. Artinya ini eh, perlu kerjasama yang melibatkan banyak orang, dan kita berharap bahwa eh, nanti ke depannya kerjasama ini eh, akan menghasilkan pencegahan yang dapat dilihat dan dapat juga dirasakan oleh masyarakat yang terdampak. Nanti Romo Freddy silakan nambahkan apa yang saya sampaikan ini. Terima kasih Romo. Baik, Ibu Sonya mau bicara sebelum saya bicara, kami persilakan. Iya, terima kasih Romo Freddy. Eh, saya berpikir kalau ini kita harus bergerak cepat. Memang Romo tadi bilang, Romo Pascal tadi bilang akan lebih baik dikoordinasikan ke Kementerian PPA maupun BP2MI ya, PPMI ya. Saya setuju itu Romo. Meskipun suara dari pusat belum tentu akan sampai ke titik pengungsian, gitu Romo Freddy. Padahal yang kita Ya. butuhkan bergerak cepat. Nah, tapi itu juga dibutuhkan. Saya coba habis konferensi pers ini, saya tadi lagi ngobrol malah panjang dengan Bu Menteri Arifatul, Bu Menteri PPA. Saya baru tutup ketika ikut konferensi pers ini, Romo. Nanti saya kasih tahu situasi ini, tapi mungkin Romo Pascal bisa juga hubungi Menteri PP2MI dan lembaga lain. Tapi menurut saya teknisnya Romo Freddy supaya cepat bergerak, segera hubungi menteri ini menghubungi gubernur dan atau kabupaten di mana tempat pengungsi, titik-titik pengungsian ini. Sehingga di gambaran saya Romo, atas permintaan dari menteri meminta kepada gubernur atau bupati dan wali kota atau siapapun pemangku kebijakan di daerah atau penanggung jawab BNPB di tempat-tempat pengungsian ataupun yang tidak di pengungsian untuk kayak bikin announce gitu Romo. Saya nggak tahu ya Romo Freddy, Romo Pascal dan suster-suster semua. Sehingga kemudian ada aksi lapangan misalnya di lokasi pengungsian sekarang, misalnya mau tiba-tiba ada baliho yang mewaspadai TPPO tawaran kerja. Itu kan Ya. pasti dilihat orang. Ya. Selain suara-suara yang lain, saya pikir itu akan lebih cepat menurut saya Romo. Di samping suara, tadi saya bilang di TV juga harus di-spill, ataupun radio-radio komunitas itu di-spill aja, minta di-spill bahwa bahaya ini, waspada. Saya kira itu menjadi langkah cepat supaya yang sampai terlambat. Itu sih masukan saya, bukan bertanya, pikiran di pikiran saya Romo. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa atas masukan semuanya. Waktu kita membatasi untuk berdiskusi, dan saya kira mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan pertemuan lagi. Komite Migran, Pengungsi, dan Anti Perdagangan Manusia Caritas Indonesia akan standby mengawal isu ini dan mengawal program bersama Caritas Indonesia dalam program terintegrasi terpadu yang akan kami teruskan sampai bulan Desember. Perkenankan saya menutup pertemuan ini dengan menyampaikan bahwa bencana ini akan menjadi potensi pintu masuk perdagangan orang. Karena itu, mari kita bersama-sama bergerak untuk membantu masyarakat yang rentan karena kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga, sumber penghidupan, dan dokumen resmi. Disrupsi yang terjadi ini telah menciptakan trauma, kegagaman, keputusasaan, dan akan membuka ruang bagi predator untuk menawarkan jasa-jasa yang akan menjerat para korban
dengan memberi uang pekerjaan, relokasi, dan lain sebagainya yang sudah kita diskusikan tadi. Pada akhirnya Caritas Indonesia mengajak untuk berkolaborasi dan sudah menyampaikan tadi beberapa inisiatifnya, termasuk rencana-rencana, dan setuju untuk terus bergiat dalam advokasi bersama dengan pemerintah sampai kepada kementerian, dan juga setuju untuk memastikan di lokasi-lokasi penanganan tanggap darurat dan masa transisi saat ini, serta pemulihan nanti, peringatan-peringatan dini yang baik berupa edukasi, sosialisasi maupun flyer itu bisa menjadi bagian dalam respon kemanusiaan di wilayah bencana ini. Dan karena itu kami mengharapkan dukungan dan kerjasama dari para pihak dengan disertai komitmen untuk terus berjuang bagi kemanusiaan dalam bumi dan rumah yang sama dan dalam persaudaraan yang sama, di mana tidak ada boleh satu orang pun terabaikan, tertinggal di dalam kehidupan, membangun kehidupan yang bermartabat di dalam dunia ini. Terima kasih untuk kehadiran kita semua, para rekan media, semua pemerhati, sipil, dan seluruh pembicara, para romo, suster, semua yang hadir dalam kesempatan ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Sangat senang boleh berjumpa dan berbicara tentang masalah kemanusiaan yang menjadi bagian dari tanggung jawab kita, baik secara pribadi maupun secara bersama. Sekian dari kami, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan-kekurangan atau hal-hal yang tidak berkenan dari pertemuan ini. Terima kasih banyak. Salam bela rasa. Salam Caritas. Terima kasih Romo Freddy serta para pembicara lain yang telah memberikan beberapa pernyataan terkait peringatan dini ini. Izinkan saya memberikan beberapa informasi. Pertama, mohon untuk para rekan dan organisasi sipil lainnya untuk mengisi form absensi yang telah kami kirimkan di kolom chat agar kami bisa mengirimkan press release dari konferensi pers ini. Yang kedua, mungkin mohon izin untuk rekan-rekan open cam agar kita bisa bersama foto bersama. Boleh rekan-rekan open cam terlebih dahulu? Kak, boleh nggak? Oke, aba-aba di saya ya. 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Oke. Sip. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat dan sehat. Ya, kita kontak-kontak. Terima Freddy. Terima kasih dukungan media, para komite dan seterusnya. Romo Terima Is, kasih. sehat selalu Romo Is. Romo Pascal. Ya. Romo Pascal. Terima kasih Terima kasih. Romo Terima kasih semua. Pascal. Terima kasih. Florentina. Banyak salam Terima kasih. dari Medan.